Bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan kemauan seorang serupa anak manusia. Ia menghadap yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Karena dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan kekal adanya dan kerajaan tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah anak yang kukasihi. Pembacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian sampai seseputih itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan diambil dari Ziarah Batin. Tak ada gunanya memberikan lentera kepada orang buta. Sia-sia saja mengajarkan kalkulus kepada anak TK. Apa yang diberikan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan si penerima. Seseorang pernah mengajak temannya yang penakut untuk menonton film horor di bioskop tanpa memberitahu terlebih dahulu. Dampaknya fatal. Temannya itu malah makin menjadi penakut. Seharusnya orang tersebut diajak menonton film yang menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Kepada umat Israel yang muram dan putus asa karena menderita penindasan di Babilonia, melalui Nabi Daniel, Allah memberikan pengharapan dalam rupa penglihatan akan Anak Manusia yang datang dengan awan-awan dari langit
dan yang dipenuhi kekuasaan dan kemuliaan. Sebelum turun ke Yerusalem, itu berarti sebelum menderita sengsara, Yesus menampakkan kemuliaannya kepada para murid di Gunung Tabor. Wajahnya bercahaya, bak mentari, dan pakaiannya bersinar terang. Dia terlihat sejajar dengan para nabi besar, dan Allah menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Dengan begitu, Yesus sedang mempersiapkan para murid agar mereka mampu menerima dan tak kehabisan asa bahwa guru yang mereka yakini sebagai Mesias itu dinista dan disalibkan. Juga agar mereka tak terkejut bila nanti Yesus bangkit mulia. Yesus menyiapkan para murid agar perwahyuannya sebagai Tuhan tidak sia-sia, namun dapat diterima dalam iman. Tiap kesuksesan menggadaikan persiapan. Jika ada kesuksesan tanpa persiapan, itu berarti keberuntungan. Bapa, semoga kami semakin mengasihi Yesus Kristus, Juru Selamat kami.